saja Pak ya. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi terkait dengan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral? Ya, saya akan terlebih dahulu menganalisis dan menentukan kasus-kasus tersebut, Pak, termasuk dilema etika atau masuk ke bujukan moral. Dan biasanya kalau bujukan moral saya langsung dapat menentukan atau memutuskan karena sudah jelas logika kebenarannya, entah itu benar entah itu salah. Tetapi apabila dilema itu merupakan dilema etika, maka kita harus bermusyawarah dengan semua rekan-rekan yang ada di unit, kan begitu. Selama ini bagaimana dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama juga mengandung dari kebajikan. Ya, saya mengedepankan nilai-nilai yang mengandung kebajikan itu agar tidak banyak pihak yang merasa dirugikan mestinya, karena memang dua-duanya benar. Dalam hal ini adalah murid. Disebabkan saya selalu mementingkan atau mengutamakan kepentingan siswa atau murid yang bertujuan baik. Saya juga memikirkan dampak positif dan negatifnya yang akan terjadi terhadap keputusan yang nanti kita ambil. Langkah atau prosedur seperti apa yang selama ini dilakukan Pak? Ya, dalam sebuah pengambilan keputusan, langkah-langkah atau prosedurnya yang seperti itu Pak. Yang pertama mestinya mengidentifikasi masalah, kita mengumpulkan data-data yang berupa fakta-fakta, kemudian kita konfirmasikan, kita validasi data-data itu, kemudian menunjukkan siapa saja yang terkait atau terlibat dalam langkah-langkah atau pengambilan keputusan itu, yang nantinya keputusan itu akan berdampak ke siapa saja, dan terciptanya lingkungan yang kondusif dan nyaman, mestinya begitu. Terkait dengan hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus untuk dilema etika Pak? Ya, yang saya anggap efektif dalam keputusan di kasus dilema etika yang paling bagus adalah berkolaborasi dengan semua pihak Pak. Kalau di sekolah ya berarti semua yang ada di keluarga besar unit sekolah, di antaranya ya para wali kelas, guru BK, tenaga kependidikan, kemudian orang tua siswa maupun komite. Yang selama ini merupakan tantangan Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tantangan. Ya, sebenarnya banyak tantangannya dalam sebuah pengambilan keputusan, entah itu dilema etika maupun yang lain, atau bagaimana kita dapat meyakinkan kepada pihak lain bahwa keputusan yang kita ambil nanti berdasarkan langkah-langkah yang tepat, sehingga keputusan itu bisa diterima oleh semua pihak, mensosialisasikan hasil keputusan kepada pihak lain agar transparan dan jelas. Namun memang keputusan apapun pasti ada sesuatu yang dirugikan atau sesuatu yang diuntungkan, bahwa ada yang kontra dan tidak melaksanakan keputusan itu hal yang wajar Pak. Pada orang seperti itu ya kita harus berjiwa besar dan bisa menerima serta sabar dengan cara mencoba memanggil, berdiskusi dari hati ke hati agar
yang bersangkutan dapat memahami apa yang kita ambil keputusan tadi, karena kasus dilema etika ini kasus yang relatif nilai logikanya kan begitu Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah skala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus tematika, langsung menyelesaikan di tempat, dan memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya Pak? Berada dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Saya itu hanya target waktu Pak. Kalau schedule tentunya tidak sedetail ya seperti itu kan. Tapi kalau target waktu untuk menyelesaikan sebuah keputusan dilema etika itu tergantung berat atau ringannya kasus. Ya, kalau kasusnya ringan seperti apa, kita bisa target waktunya 1 sampai 2 hari. Kalau sedang mungkin lebih dari itu sampai 3 sampai 5 hari. Kalau berat ya mungkin bisa lebih lama lagi target yang kita berikan untuk waktu penyelesaiannya dan memutuskan kasus tersebut. Namun kita yang jelas mengambil keputusan dengan berkolaborasi dan melibatkan semua pihak yang berkompeten dan semua yang berada di unit ini, gitu Pak. Adakah atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam hal kasus terkait dengan dilema etika? Ya tentu saja orang-orang yang terdekat ya Pak yang mempermudah membantu saya dalam mengambil keputusan itu kita bisa mengambil keputusan bersama dengan para wali kelas, dengan Bapak Ibu guru, dengan staf atau orang tua, bahkan pengurus komite juga bisa kita ajak berkoordinasi sehingga bisa berlangsung sesuai dengan harapan kita. Kemudian juga kalau istilahnya berat untuk istilahnya kasusnya ya kita bisa ke atasan kita langsung seperti pengawas, bahkan kepala dinas juga begitu. Dari semua yang telah disampaikan, apa ini yang dapat kita petik dari pengalaman dan dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus dilema etika ini? Oke, ya pembelajaran yang dapat saya ambil itu sebenarnya banyak ya Pak ya. Kita bisa dalam mengambil keputusan kita harus bisa menempatkan diri kita, kita memposisikan diri kita di mana. Kita harus memiliki empati yang tinggi, kita selalu berpikir jernih, kemudian positive thinking, sabar, penuh dengan tanggung jawab, karena hal ini akan menyangkut orang lain yang nantinya akan berdampak dari keputusan-keputusan tadi. Saya pun senantiasa akan berkoordinasi, berkolaborasi agar keputusan yang dihasilkan nanti dapat memuaskan banyak pihak, karena keputusan yang diambil secara transparan. Kemudian saya juga selalu mendapatkan hasil dari musyawarah, lebih banyak mendengar dari semua pihak, kemudian mengambil kesimpulan dengan analisis yang objektif. Yang terpenting adalah tidak ada aturan yang dilanggar dalam pengambilan keputusan tersebut. Terima kasih sekali atas waktunya, telah ngobrol bersama dengan juga atas pemberian masukan dan saran buat pengalaman secara pribadi terkait dengan pengambilan keputusan yang memanggil Sama-sama Pak.
Terima kasih Pak.